Salam. Halo Om Sidikia. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas terkait dengan penggunaan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif ini merupakan salah satu senjata utama bagi mahasiswa, bagaimana nanti akhirnya menolong mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studi akhir, yaitu pembuatan dari skripsi. Salah satu unsur bagaimana kita bisa membuat kalimat yang efektif adalah satu, diksi, kemudian yang kedua adalah gramatikal, dan yang ketiga adalah tanda baca. 3 poin ini menjadi salah satu senjata utama bagaimana kita bisa menyusun kalimat yang efektif. Jadi, tonton videonya sampai akhir berkenaan dengan penggunaan kalimat efektif. Pasti akan berguna banget bagi teman-teman semua pada saat menulis skripsi. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua nih? Sehat ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, baik. Jadi untuk sekarang kita sudah masuk sesi 9 ya. Jadi untuk sesi 9 ini kita akan membahas berkenaan dengan kalimat efektif. Mungkin teman-teman semua juga sudah paham dan mungkin juga sudah pernah membuat satu kalimat efektif. Minimal pernah membuat satu kalimat efektif. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan coba lebih memanfaatkan lagi, lebih mengoptimalkan lagi terkait dengan kalimat efektif. Namun sebelum itu perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu bahwa sebetulnya sebelum membuat suatu kalimat efektif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan itu akan kita bahas hari ini ya. Oke, jadi nanti siapkan ya teman-teman semua. Jadi pada saat nanti menonton video ini gitu kan, dipersiapkan alat tulisnya ya. Apabila ada suatu hal yang kurang jelas atau perlu dipertanyakan, silakan ditanyakan ya. Bapak sangat welcome sekali terkait dengan pertanyaan ya. Boleh via WhatsApp, boleh via email, atau menggunakan media sosial lainnya. Boleh TikTok, boleh nanya ya. Kemudian boleh nanya via DM, boleh banget ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, ada konsultasi, boleh ya. Mau via WA, via Instagram, atau mau ketemu langsung dengan Bapak di Humas Inaba, boleh sekali ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk membahas ya lebih dalam terkait dengan kalimat efektif ya. Kita lihat dulu ya daftar isinya di sini ada apa aja sih. Nah, oke. Jadi terkait dengan kalimat efektif ini ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu, bahwa sebetulnya kalimat efektif itu merupakan salah satu senjata utama bagaimana nanti teman-teman bisa menghasilkan tulisan yang baik, tulisan yang berkualitas, tulisan yang akhirnya bisa orang mudah untuk memahami apa yang kita tulis ya. Maka dari itu diperlukanlah skill atau kemampuan menulis. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah bisa membuat kalimat efektif ya. Nah, dengan mempelajari penggunaan kalimat efektif membantu teman-teman semua untuk dapat membuat kalimat dengan mudah dan dipahami oleh orang lain. Maka dari itu di sini ada daftar isi ya. Daftar isi ada poin 1 sampai poin nomor 5. Poin nomor 1 di sini adalah pengertian kalimat efektif. Jadi di awal kita akan coba membahas terkait dengan pengertian dari kalimat efektif itu seperti apa. Kemudian nomor 2 ya, kita akan bahas ciri-ciri dari kalimat efektif itu seperti apa. Kemudian poin nomor 3, fungsi gramatikal pada kalimat efektif. Nah, ini merupakan poin yang penting juga nih bagi teman-teman semua, bahwa sebetulnya gramatikal menjadi salah satu dasar bagaimana sih kita akhirnya bisa membuat rekonstruksi atau konstruksi kalimat, dan kalimat itu merupakan kalimat efektif yang mudah untuk bisa dipahami oleh orang lain ya. Itu poin nomor 3. Kemudian kita akan bahas juga koherensi dalam kalimat. Koherensi nanti ada ciri-ciri tertentu seperti apa, penggunaannya seperti apa, contohnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kita akan praktis ya, kita akan coba praktek contoh kalimat efektif dan tidak efektif itu seperti apa. Kita akan coba bahas satu-satu ya. Nanti di akhir ini adalah contoh, kira-kira ini kalimat yang efektif atau kalimat yang tidak efektif ya. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita diawali dulu terkait dengan pengertian dari kalimat efektif itu seperti apa. Yuk lanjut. Oke, jadi poin yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian kalimat efektif. Kalau kita lihat secara definisi, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas ya, kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain.
secara tepat sesuai dengan kaidah penulisan, penyusunan kalimat serta menyampaikan makna yang tepat. Sudah tentu goalsnya di sini adalah bahwa sebetulnya apa yang kita sampaikan orang lain paham, apa yang kita sampaikan orang lain mengerti. Ya, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang benar dan jelas secara struktur sehingga dengan mudah dipahami orang lain. Ya, poinnya adalah di situ. Sudah tentu sesuai dengan kaidah penulisan yang ada dan penyusunan kalimat serta menyampaikan makna yang tepat. Ini adalah pengertian dari kalimat efektif. Berbicara terkait dengan makna yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh orang lain, ini merupakan salah satu poin penting ya. Misalkan kita sedang menulis skripsi, ternyata tulisan kita tidak dimengerti oleh dosen pembimbing kita, ataupun misalkan dosen penguji kita. Nah, itu kan menjadi salah satu hal yang PR bagi kita ya. Maka dari itu, dengan kita bisa membuat kalimat yang efektif sesuai dengan struktur yang ada, maka pada saat kita menulis skripsi, pembimbing kita gitu kan ataupun penguji kita bisa paham apa yang telah kita sampaikan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ternyata kesulitan untuk membuat kalimat efektif gitu kan, apalagi dosen pembimbing kita ya ataupun dosen penguji kita. Nah, itu menjadi salah satu problem. Maka dari itu, landasan utamanya adalah kita bisa membuat kalimat yang efektif. Dan kalimat efektif adalah, Bapak ulangi lagi ya, bahwa sebetulnya kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat sesuai dengan kaidah penulisan, penyusunan kalimat serta menyampaikan makna yang tepat. Itu poinnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas berkaitan dengan ciri-ciri dari kalimat efektif ya. Oke, jadi sebelum kita membuat suatu kalimat yang efektif, ternyata kita harus paham dulu ya bahwa sebetulnya ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri dari kalimat efektif, poin yang pertama adalah kesatuan gagasan, poin yang kedua adalah kesejajaran, poin yang nomor 3 adalah kehematan, poin nomor 4 adalah penekanan, poin nomor 5 kelogisan, poin nomor 6 kesepadanan struktur, dan yang ketujuh adalah ketegasan makna. 7 poin ini merupakan salah satu ciri kalimat efektif yang bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman terapkan pada saat nanti menulis skripsi. Ya, jadi nanti penulisan skripsinya bisa lebih efektif karena mengandung unsur-unsur kalimat efektif, yaitu ya kesatuan gagasan, kesejajaran, kehematan, penekanan, kelogisan, kesepadanan struktur, dan juga ketegasan makna. 7 poin ini merupakan 7 poin penting bagaimana nanti teman-teman bisa tahu nih, ternyata ini adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Yuk kita bahas satu persatu dulu, kita akan coba bahas terkait dengan kesatuan gagasan. Poin nomor pertama nih ya, kesatuan gagasan. Kalau kita lihat dulu ya ciri-cirinya, ternyata kesatuan gagasan itu satu, memiliki subjek dan predikat. Artinya kalau misalkan dalam suatu kalimat tidak ada subjek dan predikat, berarti tidak memiliki ciri kesatuan gagasan. Ya, kemudian poin nomor 2, unsur-unsur lain. Unsur-unsur lain itu ada objek, ada keterangan, ya, atau pelengkap. Yang terpenting di sini adalah saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Artinya, objek dan keterangan ini membantu memperjelas terkait dengan subjek dan predikat yang telah kita tulis sehingga menjadi unsur pendukung untuk membentuk kesatuan tunggal atau membentuk satu kalimat yang efektif. Ya, kemudian poin nomor 3, ciri dari kesatuan gagasan adalah hindari frase mengaburkan subjek. Sebagai contoh di sini saya punya kalimat, di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Ingat, poin pertama adalah memiliki subjek dan predikat. Kalau kita lihat penggalan kalimat yang di sini, di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Pertanyaannya adalah bahwa sebetulnya di dalam kalimat ini apakah ada subjeknya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada predikatnya? Kalau misalkan ada subjek dan predikat, sudah tentu ini merupakan salah satu ciri dari yang pertama terkait dengan kesatuan gagasan. Tetapi kalau misalkan ternyata tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai ciri yang pertama atau kesatuan gagasan. Karena kalau kita lihat di sini ya, kalimat di sini adalah di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Kalau misalkan kita lihat dari struktur kalimatnya,
ya dari struktur kalimatnya ini tidak memiliki yang namanya subjek dan juga predikat. Maka dari itu ini bukan merupakan ciri kalimat kesatuan gagasan dan ini bukan merupakan ciri kalimat yang efektif. Karena di dalam suatu ciri kesatuan dan gagasan, ciri yang pertama adalah memiliki subjek dan juga predikat. Maka walaupun di sini ada unsur objek dan keterangan, namun tidak bisa dijadikan sebagai salah satu unsur kesatuan gagasan. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kesatuan gagasan adalah predikat dan juga subjek atau subjek dan predikat, kemudian ada objek dan keterangan yang mendukung subjek dan predikat sehingga membentuk satu kalimat atau kesatuan yang memiliki arti sehingga bisa membentuk kesatuan tunggal. Maka itu dikatakan sebagai ciri kesatuan gagasan. Ya, ini poin yang pertama. Sekarang kita lanjutkan lagi ciri yang kedua. Ciri yang kedua di sini adalah kesejajaran ya. Poin yang nomor 2 di sini ada kesejajaran. Kita lihat ciri-cirinya terlebih dahulu ya. Poin yang pertama memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Kita tahu bahwa sebetulnya bentukan atau imbuhan ada imbuhan di, ada imbuhan me ya. Nah, jadi memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan. Itu dinamakan dengan kesejajaran. Kemudian ciri nomor 2, jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Artinya ini merupakan satu kalimat pasif. Ya, jadi kalau misalkan kalimat pasif imbuhannya menggunakan di, kemudian disertai dengan imbuhan di pula. Sebagai contoh misalkan di sini saya punya kalimat kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kira-kira ini kalimat memiliki ciri kesejajaran atau tidak? Saya ulangi lagi ya. Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya di pinggir jalan. Kira-kira kalimat ini memiliki unsur kesejajaran atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena di situ kita lihat ada imbuhan me dan juga imbuhan di. Menolong dan dipapahnya. Ini merupakan kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Ya, jadi kalau misalkan ini dikatakan kesejajaran, tidak. Kalau misalkan ingin menjadi sejajar, bagaimana Pak caranya? Kalimat atau imbuhan di atau imbuhan me itu kita ganti, ya, sesuai dengan kalimat yang pertama. Sebagai contoh, misalkan kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Artinya imbuhannya sama-sama me. Ya, jadi kalimatnya aktif. Atau misalkan saya pengen kalimatnya negatif atau pasif. Artinya saya mau menggunakan imbuhan di. Jadi kalimatnya adalah anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Ya, artinya menggunakan bentukan atau imbuhan yang sama, baik di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Baik itu menggunakan bentukan kalimat aktif maupun bentukan kalimat yang pasif. Maka kalau misalkan sama bentukan imbuhannya, maka kita bisa katakan sebagai salah satu memiliki unsur dari kalimat efektif, yaitu kesejajaran. Ya, ini adalah poin nomor 2. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita masuk ke poin nomor 3. Oke, jadi kalau misalkan barusan ada kesatuan gagasan, kemudian ada kesejajaran. Kalau sekarang kita berbicara terkait dengan kehematan. Ya, kita lihat dulu ya, ciri-ciri dari kehematan itu seperti apa sih? Poin nomor pertama, kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Artinya di sini berbicara hemat, sesuatu yang tidak perlu harus dihilangkan. Ya, jadi kalau misalkan kita benar-benar menghilangkan kalimat yang tidak perlu, artinya kita melakukan unsur kehematan. Ya, kemudian ciri yang lainnya, penggunaan kata yang berlebihan hanya akan mengaburkan maksud kalimat. Artinya ada beberapa kalimat yang menggunakan kalimat yang berlebihan, itu bisa kita hilangkan untuk bisa masuk ke dalam unsur kehematan. Kemudian yang terakhir adalah hindari penggunaan kata ganda. Ya, artinya kalau misalkan kita berbicara kehematan, segala sesuatu yang berlebih-lebihan, segala sesuatu yang memiliki kata ganda, kemudian menggunakan kata yang tidak perlu, maka itu bisa dikatakan sebagai kehematan. Artinya
Kita membuang kata-kata yang tidak perlu, kita membuang kata-kata yang berlebihan, kemudian kita pun menghindari kata-kata ganda. Dengan catatan ya bahwa sebetulnya apa yang kita hilangkan, makna yang tersirat tidak berkurang sedikit pun. Ya, karena berbicara kehematan, walaupun kita kurangkan, walaupun kita hilangkan, namun esensinya tetap ada. Tidak berkurang sedikit pun. Ya, sebagai contoh di sini misalkan bunga-bunga mawar, anyelir dan melati sangat disukainya. Artinya di sini ada kata bunga-bunga. Sebetulnya tidak perlu kata ganda, cukup bunga mawar, anyelir dan melati sangat disukainya. Ya, itu adalah unsur kehematan. Ya, artinya berbicara terkait dengan kehematan, Bapak ulangi lagi ya. Kata-kata yang tidak perlu, kemudian kata-kata yang berlebihan dan kata-kata ganda itu dihilangkan dengan catatan esensi atau makna yang tersirat tidak berkurang sedikit pun. Ya, itu adalah unsur dari kehematan. Kemudian kita lanjutkan lagi poin nomor selanjutnya. Ada penekanan ya. Penekanan ini ada beberapa karakteristik. Di sini poin yang pertama adalah mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Ya. Kemudian poin nomor 2 menggunakan partikel atau penekanan bagian kalimat dapat menggunakan partikel, bisa lah, pun, dan kah. Poin nomor 3 menggunakan repetisi, yakni dengan mengulang-ulang kata yang dianggap penting. Poin nomor 4 menggunakan asas pertentangan. Jadi teman-teman semua bahwa sebetulnya ini adalah contoh dari kalimat pertentangan. Ya, kita lihat di sini yang pertama ya. Harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Kemudian saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Dalam membina hubungan antara suami istri, antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, antara pemerintah dan rakyat, diperlukan adanya komunikasi dan sikap saling memahami antara satu dan lainnya. Anak itu tidak malas tetapi rajin. Ya, kita kembali lagi di sini nih. Poin yang pertama adalah mengubah posisi dalam kalimat. Artinya, poin nomor 1 nih, saya punya contohnya. Harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Artinya kata yang di depan adalah harapan, bahwa sebetulnya adalah poin yang ingin ditekankan adalah harapannya, gitu ya. Atau misalkan harapannya kita ganti, misalkan kita ingin mengganti harapan menjadi kata-kata yang lain karena kita ingin melakukan penekanan yang lain, itu juga boleh, ya. Oke. Kemudian menggunakan partikel. Nah ya, jadi kalau misalkan partikel gitu kan, ada saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Jadi kalau misalkan berbicara dengan partikel, ini contohnya adalah di sini menggunakan partikel lah. Jadi saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Artinya yang ingin ditekankan adalah saudaranya, ya, yang bersangkutan yang harus bertanggung jawab, ya. Kemudian poin yang nomor 3, nah ini ada kata-kata yang diulang menggunakan kata antara. Artinya di sini ada hubungan yang perlu dilestarikan. Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi. Atau misalkan saya punya contoh, misalkan di sini tulang belulang, saya kerja keras banting tulang. Ya, misalkan saya punya contoh, saya kerja keras sekali gitu kan. Saya kerja gitu kan. Saya kerja untuk bisa menafkahi keluarga. Jadi kata kerjanya itu diulang berulang kali. Nah, itu boleh karena itu nanti masuk ke dalam kata penekanan. Ya. Nah, jadi kata kerjanya diulang-ulang. Misalkan saya kerja untuk bisa menghidupi keluarga saya. Gitu ya, itu adalah contoh kalimat penekanan yang unsurnya adalah menggunakan kata repetisi. Kalau berbicara repetisi itu adalah dengan mengulang kata-kata yang dianggap penting. Artinya yang dianggap penting di sini adalah kalimat kerja. Ya. Oke, sebagai contoh misalkan saya punya lagi kalimat
pertentangan nih. Anak itu tidak malas tetapi rajin. Artinya di situ ada pertentangan. Maksud pertentangan di sini adalah bahwa menegaskan bahwa anak itu rajin. Ya, anak itu tidak malas tetapi rajin. Perlu diketahui bahwa sebetulnya berbicara terkait dengan pertentangan ada positif, ada negatif. Jadi ada unsur positifnya dimasukkan, kemudian ada unsur negatifnya bisa dimasukkan, atau sebaliknya. Unsur negatifnya bisa dimasukkan, kemudian unsur positifnya pun bisa dimasukkan. Ya, maka dari itu kita bisa melihat pertentangannya di mana. Gitu. Kalau misalkan dua-duanya sejajar, sudah tentu nanti tidak bisa dilihat nih asas pertentangannya di mana. Kalau misalkan ada positif negatifnya, maka kita bisa lihat nih pertentangannya di mana. Sebagai contoh, misalkan di sini anak itu tidak malas tetapi rajin. Ya, nah itu adalah salah satu contoh kalimat pertentangan yang sifatnya ingin menekankan sesuatu. Yang ditekankan di sini adalah bahwa sebetulnya rajin. Ya, anak itu tidak malas tetapi rajin. Maka dari itu yang ingin ditekankan adalah bahwa sebetulnya anak ini rajin. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Unsur yang lainnya adalah unsur kelogisan. Ya, berbicara terkait dengan logis sudah tentu bisa diterima. Poin yang pertama ya, maksud di sini diterima adalah bahwa semua orang mengakui bahwa itu bisa diterima oleh akal sehat pikiran kita. Ya, nah itu unsur kelogisan. Nah, yuk kita bedah lagi ya, ciri-ciri dari kelogisan itu seperti apa. Poin yang pertama, kalimat efektif harus mudah dipahami. Ya, ini adalah contoh dari kelogisan. Ya, ternyata efektif dan juga mudah dipahami. Bapak penceramah, saya persilakan untuk naik ke podium. Ya, nah itu logis. Bapak penceramah, saya persilakan untuk naik ke podium. Ada kata-kata yang sebetulnya tidak logis. Misalkan seperti ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Bahwa sebetulnya waktu dan tempat itu tidak bisa kita persilahkan. Maka dari itu sebetulnya ini merupakan kalimat yang tidak logis. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, memiliki hubungan yang masuk akal. Ya, kemudian yang terakhir adalah dapat diterima secara umum. Artinya semua orang sepakat bahwa sebetulnya ini loh sebetulnya yang bisa kita terima, ini loh yang bisa kita pahami bersama, dan semua orang sepakat bahwa itu merupakan hal yang bisa kita pahami semua. Gitu ya. Oke, jadi untuk kelogisan ada kalimat efektif yang mudah dipahami, kemudian memiliki hubungan yang logis atau masuk akal, kemudian yang terakhir adalah dapat diterima secara umum. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas terkait dengan kesepadanan struktur. Berbicara terkait dengan kesepadanan struktur, ini merupakan keseimbangan antara pikiran utama atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Sebagai contoh di sini ciri-cirinya adalah bahwa sebetulnya fungsi unsur subjek dan predikat kalimat jelas. Kemudian unsur berikutnya adalah tidak terdapat subjek ganda. Kemudian kata penghubung digunakan secara tepat. Dan yang terakhir adalah kata yang digunakan menggunakan keterangan aspek. Ya, ini adalah unsur dari kesepadanan struktur. Ya, jadi kalau misalkan berbicara terkait dengan struktur, artinya ya, apa yang ingin kita sampaikan itu sesuai dengan kalimat atau kata yang kita gunakan. Sehingga seimbang. Ciri-cirinya sudah tentu subjek dan predikat kalimat jelas. Jadi kita tidak bertanya lagi subjeknya mana, predikatnya mana. Kemudian tidak terdapat subjek ganda. Biasanya untuk yang subjek ganda ini merupakan kalimat majemuk yang artinya S-nya lebih dari satu. Kemudian kata penghubung digunakan secara tepat. Ini sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan kita menggunakan kata hubung, sebaiknya menggunakan kata hubung yang mana, disesuaikan dengan struktur kalimatnya. Apakah kita menggunakan kata melainkan, dengan, ya, atau dengan kata hubung yang lainnya. Ya, dan juga aspek-aspek yang lainnya bisa kita pertimbangkan. Ini merupakan kesepadanan dari struktur. Oke, sekarang kita masuk ke ketegasan makna.
Berbicara terkait dengan ketegasan makna, sudah tentu di sini meletakkan kata yang ditonjolkan depan kalimat. Kemudian membuat urutan yang bertahap, kemudian melakukan pengulangan atau repetisi atau melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Ini ketegasan makna sudah kita sampaikan di awal ya, barusan ya. Jadi meletakkan kata yang ditonjolkan, dan biasanya untuk yang ditonjolkan ini disimpan di depan kalimat, kemudian membuat urutan kata yang bertahap, kemudian menggunakan kata repetisi atau pengulangan, kemudian melakukan pertentangan terhadap ide yang telah ditonjolkan. Biasanya kalau misalkan pertentangan itu ada positif, ada juga negatif, sehingga nanti bisa terlihat tuh pertentangannya di bagian yang mananya, gitu kan? Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan berbicara terkait dengan fungsi gramatikal. Berbicara gramatikal sebetulnya kita sudah paham betul ya, bahwa sebetulnya unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan dengan SPOK. Ini adalah gramatikal. Sebetulnya ya, subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap itu masih banyak yang keliru untuk membedakan mana subjek gitu kan, mana predikat, mana objek, mana keterangan, ya, mana pelengkap. Biasanya orang masih bingung untuk membedakan mana subjek, mana predikat, mana objek. Ya, sebagai contoh misalkan ya, ini saat kita berbicara dulu terkait dengan subjek. Subjek itu merupakan unsur kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Posisi subjek dalam kalimat bebas yaitu terdapat pada awal, tengah, atau kalimat akhir atau akhir kalimat. Jadi posisi subjek itu bisa di depan, bisa di tengah, ataupun bisa di akhir. Sebagai contoh misalkan di sini saya punya Amin Rais tinggal di Yogyakarta. Ini berarti subjeknya ada di depan. Ya. Jadi subjek itu tidak menutup kemungkinan bisa di depan, bisa di tengah, ataupun bisa di akhir. Ya, seperti itu. Kemudian kita berbicara terkait dengan predikat. Kalau berbicara predikat, unsur kalimat yang menandai apa yang dinyatakan penulis tentang subjek. Sudah tentu ya, jadi predikat itu biasanya menandai si subjek. Posisi predikat dalam kalimat juga bebas, kecuali tidak boleh di belakang objek dan di belakang pelengkap. Maka kalau misalkan ada di belakang objek dan di belakang pelengkap, biasanya nanti maknanya menjadi kabur. Ya, ini terkait dengan predikat atau kita sebut dengan kata kerja. Biasanya subjek dan predikat ini sering sekali bertempelan ya. Di mana ada subjek biasanya suka ada predikat. Ya, oke lanjut sekarang kita membahas terkait dengan objek. Berbicara terkait dengan objek merupakan fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenal perbuatan yang menerima atau diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. Fungsi objek selalu terletak di belakang predikat berkata kerja transitif. Artinya ya, jadi kalau misalkan subjek itu sering sekali berpasangan dengan predikat, maka objek itu sebetulnya menjelaskan predikat. Ya. Jadi kalau misalkan fungsi objek selalu terletak di belakang predikat berkata kerja transitif. Nah, jadi kalau misalkan objek itu biasanya melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenal perbuatan yang menerima atau diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. Sudah tentu berbicara kata kerja ini merupakan predikat. Ya, sehingga objek ini sebetulnya membantu untuk menjelaskan si predikat. Oke, lanjut lagi. Sekarang saya punya pelengkap. Ya, jadi teman-teman jangan sampai tertukar ya antara pelengkap dan juga objek. Ya, jadi kalau misalkan pelengkap itu merupakan fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawalan ber dalam predikat sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Posisi pelengkap dalam kalimat terletak di belakang predikat berawalan ber. Ya, ini salah satu ciri dari pelengkap. Kemudian kita lanjutkan lagi ada keterangan. Fungsi kalimat yang melengkapi fungsi kalimat yaitu melengkapi fungsi subjek, fungsi predikat dan juga fungsi objek atau fungsi semua unsur dalam kalimat.
Posisi keterangan dalam kalimat bebas dan tidak terbatas. Tidak terbatas dimaksudkan fungsi keterangan dalam dapat lebih dari satu posisi bebas yang sesuai dengan kepentingan fungsi dari kalimat tersebut. Ya, jadi kalau misalkan keterangan sudah tentu ya membantu melengkapi fungsi dari subjek, fungsi dari predikat dan juga fungsi dari objek. Ya. Oke, di sini saya ada beberapa contoh gramatikal. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini menjadi salah satu hal yang menarik ya, bahwa sebetulnya teman-teman masih bingung nih. Ini kira-kira strukturnya seperti apa sih? SPOK gitu kan? Atau PSOK atau SPKO dan lain sebagainya. Ya, ini saya punya 6 soal. Minggu depan kita akan bahas, minggu depan kita akan tatap muka ya. 6 pertanyaan ini akan saya ajukan ke teman-teman semua. Kira-kira bisa menjawab ini enggak sih? Sebagai contoh di sini ya, nomor 1 ya. Setelah bekerja selama 3 hari, panitia pelaksana seminar lingkungan hidup itu berhasil merumuskan Undang-Undang Kebersihan Tata Kota Jakarta di kantor DPD DKI Jakarta. Kira-kira ya, strukturnya seperti apa? Apakah SPOK? Atau SPOK penghubung K1 K2. Ya, minggu depan kita akan bedah ini ya. Silakan jadi teman-teman dicatat. Ini saya punya kalimat, silakan dibedah ya. Strukturnya seperti apa? Keputusan hakim perlu ditinjau kembali. Kira-kira ini merupakan kalimat apa? SPPLK atau SPOK atau KSPO? Ya, ini menarik ya. Jadi ada 6 kalimat. Saya yakin teman-teman semua di sini bisa untuk menjawabnya ya. Oke, jadi ini kita akan bahas minggu depan ya. Oke, sekarang kita membahas terkait dengan koherensi dalam kalimat. Jadi hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan timbal balik terjadi dapat antar kata dalam frasa atau unsur yang dapat terjadi antara frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. Ya, ini adalah koherensi dalam kalimat. Sebagai contoh di sini ada contoh kalimat tidak koheren. Poin nomor 1 nih, setiap hari dia pulang pergi Bogor, Jakarta dengan kereta api. Pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda 1 jam. Kemudian, poin nomor 3, oleh panitia seminar makalah itu dimasukkan ke dalam antologi. Ya, jadi kalau misalkan ada kalimat-kalimat seperti ini adalah contoh kalimat tidak koheren. Artinya pada saat kita baca atau pada saat kita memaknai kalimat ini yang di sebelah kiri, kita betul-betul kesulitan. Dan struktur kalimatnya pun tidak sesuai dengan kaidah, jadi berantakan. Jadi kalau struktur kalimatnya sudah berantakan, maka kita memaknai kalimatnya pun kesulitan. Ya, sebagai contoh misalkan nomor 2 nih. Pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda 1 jam kemudian. Ya, sebetulnya kalau kita baca sesama berulang-ulang, lama-kelamaan kita akan mudah untuk memahaminya. Namun tidak semua orang bisa memahami itu. Ya, ada waktu bagaimana kita bisa memahami kalimat ini. Pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda 1 jam kemudian. Ya, jadi di sini konsepnya kalimat ini menjadi ambigu. Ya, sudah tentu di sini harus ada peran tanda baca. Ya, maka dari itu kalau misalkan kita sulit untuk memaknai suatu kalimat, maka ini merupakan kalimat yang tidak koheren. Sebagai contoh misalkan kalimat yang di sebelah kanan, setiap hari dia pergi pulang Bogor, Jakarta dengan kereta api. Makalah seminar itu dimasukkan ke dalam antologi karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian. Ya, jadi poin nomor 2 dan 3, 1, 2, 3 ini merupakan contoh kalimat koheren. Jadi kita bisa mudah untuk membacanya, kita juga bisa mudah untuk memahaminya. Berbeda dengan contoh kalimat tidak koheren. Jadi
Kalau tidak koheren artinya pada saat kita membacanya kesulitan, kemudian memaknainya pun kita kesulitan. Makanya kenapa di sini tanda baca menjadi salah satu poin penting bagaimana nanti akhirnya si pembaca bisa lebih mudah untuk mengartikan maksud kalimat yang diutarakan. Ya, seperti itu. Sebagai contoh misalkan nomor 3, karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian. Jadi kita bisa enak untuk membacanya, kemudian kita juga lebih paham untuk memahami apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan. Ya, seperti itu. Jadi tanda baca itu menjadi salah satu poin penting bagaimana kita bisa membuat suatu kalimat yang efektif, kalimat yang bisa mudah dipahami oleh orang lain. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya punya beberapa kalimat. Ya, kalimatnya adalah efektif, apakah non efektif. Jadi sebetulnya saya ada 100 sebetulnya kalau misalkan kita tatap muka ya. Nanti mungkin beberapa kalimat akan kita ujikan di pertemuan selanjutnya. Ini merupakan kalimat efektif atau tidak efektif sih sebetulnya. Sebagai contoh misalkan di poin nomor 1 dan 2 ini merupakan kalimatnya sama. Cuman pertanyaannya adalah kalimat ini merupakan kalimat efektif atau tidak. Yang efektif yang mana? Yang tidak efektif yang mana? Sebagai contoh misalkan nomor 1, Diana anak tercantik di keluarganya, atau Diana anak paling tercantik di keluarganya. Jawabannya adalah bahwa sebetulnya kalimat yang efektif adalah nomor 1, Diana anak tercantik di keluarganya, dan yang tidak efektif adalah Diana anak paling tercantik di keluarganya. Sudah tentu di sini ada penghamburan kata. Kata paling itu sebetulnya tidak perlu lagi dicantumkan karena kata tercantik itu sudah mewakili yang paling cantik. Ya, seperti itu. Contoh misalkan selanjutnya nih ada semut adalah serangga berkaki 6 atau semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Artinya poin nomor 3 merupakan kalimat yang efektif, poin nomor 4 merupakan kalimat yang tidak efektif. Ya. Nah, kemudian ada poin nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9 dan 10. Minggu depan akan kita ujikan sampai sejauh mana nih teman-teman bisa memahami ini merupakan kalimat efektif, ini bukan merupakan kalimat non efektif atau bukan kalimat efektif. Ya, jadi itu untuk pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya untuk bisa membuat suatu unsur kalimat yang efektif, poin yang pertama adalah teman-teman bisa memahami ciri-ciri dari kalimat efektif itu seperti apa, kemudian memperhatikan gramatikal, SPOK-nya, subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kemudian yang terakhir adalah koherensi, tanda baca. Ya, tanda baca merupakan salah satu poin penting bagaimana menjadi salah satu pembantu atau senjata utama untuk bisa mudah menyusun kalimat sehingga orang pada saat membaca mudah untuk membacanya sehingga bisa memaknai dengan tepat apa yang telah disampaikan oleh si penulis. Minggu depan kita akan coba untuk praktekkan membuat untuk membuat kalimat efektif dan juga kita akan menganalisis ini kalimat efektif atau kalimat bukan efektif sih, dan itu akan kita ujikan pada saat pertemuan minggu depan. Jadi teman-teman siap-siap pada minggu depan kita akan coba hybrid karena nanti selain teman-teman bisa menulis unsur kalimat ya, ciri-ciri kalimat efektif, tetapi juga nanti teman-teman dituntut untuk bisa membuat parafrase konsepsi dan itu jauh lebih sulit. Maka dari itu tahapan yang ini teman-teman harus dilalui dulu dan minggu depan kita akan coba untuk menyusun atau menulis kalimat efektif sesuai dengan materi kita yang telah kita bahas hari ini ya. Gramatikal, koherensi, unsur atau ciri-ciri dari kalimat efektif dan juga tanda baca. Oke, terima kasih sekali untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Jangan lupa untuk belajar dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.